Shalom, selamat sore. Kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati firman Tuhan, dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu memberikan petunjuk kemana kami harus melangkah. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16 yang mengatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudaraku, ada hal yang menarik yang dituliskan di ayat ke-13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hal ini menarik bahwa orang-orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan, seperti dicontohkan oleh penulis surat Ibrani yaitu Nuh dan Abraham, ternyata mereka sampai mereka mati, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Orang-orang beriman ini mengalami kematian, dan saat mereka mati, mereka belum atau tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang dimaksudkan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengambil contoh seorang yang bernama Abraham, bapa segala orang percaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abraham dan keluarganya disuruh Tuhan meninggalkan negerinya menuju tempat yang ditentukan dan ditunjuk oleh Tuhan. Tempat yang asing, yang tidak diketahui, tidak dikenali situasi dan kondisinya oleh Abraham. Namun karena iman percaya kepada Tuhan, Abraham akhirnya berangkat bersama dengan keluarganya. Dan Tuhan berjanji bahwa Abraham akan mengalami berkat yang melimpah yang dianugerahkan Tuhan kepada Abraham dan keluarganya. Tuhan berjanji akan mengaruniakan tanah yang baru, tanah di mana Abraham dan keturunannya akan menjadi sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunan Abraham itu
akan menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Abraham pun menunaikan panggilan Tuhan untuk meninggalkan negerinya, menuju ke negeri yang asing yang ditentukan oleh Tuhan. Dan kemudian kita mengetahui bahwa Abraham memang sangat diberkati oleh Tuhan. Namun kalau kita melihat berdasarkan kesaksian dari Alkitab bahwa janji bahwa keturunan Abraham akan menjadi sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan mereka akan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Hal itu mungkin tidak pernah dilihat oleh Abraham. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Tuhan menepati janji yang dinyatakan kepada Abraham. Tapi janji itu diwujudkan oleh Tuhan jauh setelah Abraham mengalami kematian. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhirnya keturunan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan mereka menduduki tanah perjanjian. Tanah yang memang dianugerahkan Tuhan kepada keturunan Abraham. Tapi di sini kita melihat hal yang luar biasa dari Abraham. Walaupun ia tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ia masih hidup bahwa keturunannya menjadi sangat banyak dan menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Abraham tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Ia tetap hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan. Walaupun apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu baru diwujudkan oleh Tuhan jauh setelah ia mengalami kematian. Janji itu diwujudkan kepada anak cucu Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji menganugerahkan berkat dan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan kita harus garis bawahi bahwa kadangkala apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan berkaitan dengan berkat Tuhan itu mungkin tidak terwujud sesuai dengan keinginan, harapan, dan impian kita. Tetapi satu hal yang pasti, kita belajar dari Abraham. Walaupun janji Tuhan kepada Abraham baru diwujudkan setelah Abraham mengalami kematian. Janji itu diwujudkan oleh Tuhan kepada anak cucu cicit Abraham. Tapi Abraham tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Kita belajar dari Abraham untuk tetap beriman dalam situasi kondisi apapun. Ketika harapan, keinginan, impian mungkin terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita atau impian-impian kita,
kita tetap hidup beriman kepada Tuhan. Kita yakin bahwa ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Kita akan menduduki satu negeri, yaitu tanah air sorgawi, negeri yang kekal abadi, yang diberikannya kepada orang-orang yang taat dan hidup dalam iman kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Biarlah kiranya kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Dan kita yakin bahwa janji Tuhan tentang berkat dan keselamatan itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari Abraham bahwa Tuhan setia pada janji Tuhan. Tuhan tidak mengingkari janji Tuhan. Tuhan mewujudkan janji Tuhan itu kepada Abraham dan keturunannya. Walaupun Abraham tidak dapat melihat bahwa janji Tuhan itu akhirnya diwujudkan kepada anak dan cucu Abraham, tapi ia tidak pernah kecewa. Ia tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun janji berkat yang Tuhan nyatakan kepada Abraham baru Tuhan wujudkan setelah Abraham wafat. Namun kami belajar bahwa Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami tetap hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, ketika keinginan dan harapan tidak terwujud, ketika apa yang kita inginkan mungkin kita tidak dapat mengalaminya, atau mungkin impian, harapan, cita-cita, keinginan-keinginan kita itu baru diwujudkan oleh Tuhan kepada anak cucu kami. Biarlah kami tidak berhenti beriman kepada Tuhan. Biarlah kami mengimani bahwa janji berkat dan keselamatan itu tetap Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan akan tetap wujudkan. Tuhan akan tetap nyatakan. Mungkin bukan kepada kami, tapi kepada anak cucu kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami juga mengimani bahwa Tuhan telah memberikan jaminan hidup kekal. Kami Engkau anugerahkan tanah air sorgawi, tanah yang kekal, yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan sampai akhir, orang-orang yang tekun mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya. Ya Tuhan, biarlah kiranya iman kami tidak luruh, tidak gugur dan tidak layu, hanya oleh karena tantangan, cobaan dan pergumulan. Berkati kami semua di sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.